Halo kaum intelektual sekalian, guys. Sebenarnya kalau boleh jujur, ada yang lebih mengerikan daripada kasus yang ada di Iran ataupun kasus yang ada di Palestina. Apa itu kasusnya? Yaitu kasus yang ada di Negria. Baru-baru ini ada yang komentar di channel ini. Ya, ada yang request subscribe channel ini, ada yang request, Bang, bahas ini dong tentang negeri ya. Sebenarnya saya bukan nggak mau bahas tentang negeri ya, tapi kalau saya bahas negeri ini seolah-olah nanti saya akan dituduh berpihak pada agama tertentu gitu ya, berpihak pada agama Kristen dan sebagainya. Padahal saya nggak berpihak pada agama apapun di sini ya. Karena perang yang terjadi di negeri ini diseret-seret seolah-olah ini perang agama. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini perang agama atau tidak? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Saya tidak akan berpihak di video disclaimer on ya. Jadi kita sepakat dulu ya. Gua nggak berpihak pada agama apapun ya. Gua meyakini bahwa Tuhan itu ada. Jadi jangan berpikir bahwa saya nggak yakin dengan Tuhan ada. Dari sudut pandang keyakinan, saya yakin Tuhan itu ada. Dari sudut pandang keyakinan, saya masih yakin dengan agama. Dan di KTP saya juga masih ada agamanya. Tapi dari sudut pandang rasional, ya dari sudut pandang akademis, ya dari sudut pandang data ilmiah, kita bisa berbeda pendapat. Nggak boleh dong ya berbeda pendapat ya. Ya, saya meyakini dari sudut pandang keyakinan Tuhan itu masih ada. Tapi dari sudut pandang akademis, empiris dan sebagainya ya boleh boleh aja kita berbeda pendapat ya. Orang yang tidak mau berbeda pendapat itu adalah orang-orang yang radikal. Ciri ya orang yang sudah punya bibit-bibit radikal itu adalah orang yang tidak mau berbeda pendapat. Boleh-boleh berbeda pendapat, tapi jangan sampai bunuh-bunuhan gitu ya. Jangan sampai blokir-blokiran gitu ya. Jangan sampai ngambek gitu ya. Boleh berbeda pendapat ya. Mohon maaf ya kalau misalnya saya salah-salah ucap ya. Tapi gini guys, apakah perang yang ada di negeri ini sebenarnya dipicu oleh agama? Setelah saya riset, ternyata ada dipicu oleh faktor daripada khilafah. Lah, kok gitu? Kok mirip sama seperti yang di Konoha? Yes, ada kemirip-miripannya. Cuman di Konoha itu versi mini dan di negeri itu sudah versi gede. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa permasalahan yang ada di negeri ini ada hubungan dengan khilafah? Apakah ini sebenarnya by design gitu? Apakah tujuannya itu kekuasaan? Ya, kenapa kaum intelektual di sana itu tidak mengantisipasi ini? Apa alasannya? Apakah ini akan terjadi di Konoha kalau kita tidak berani speak up gitu? Apakah Konoha itu akan berakhir seperti negeri ya? Kalau kita tidak antisipasi dari sekarang. Jadi menurut saya pribadi ini lebih mengerikan daripada kisah yang ada di Iran dan Palestina. Ya, ini lebih mengerikan ya. Ini yang paling mengerikan menurut saya pribadi. Makanya saya tuh sebenarnya agak bersiko ya bahas ini. Karena apa? Karena sering di-banned sama YouTube ya. Kalau saya bahas seperti ini biasanya akan di-banned sama YouTube kalau sudah berhubungan dengan masalah negeri ya. Tapi walaupun video ini di-banned sama YouTube, demi Anda, demi yang nonton video ini, saya rela. Apa itu faktanya? Faktanya adalah jadi guys, menurut data, ini lagi-lagi kita bicara by data ya. Menurut data yang ilmiah, ternyata kejadian yang ada di negeri ini ada bersentuhan atau dipicu oleh yang namanya khilafah. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah khilafah itu produk agama atau tidak? Menurut keyakinan Pak Islah Barawi, khilafah itu buatan orang Romawi, bukan buatan Tuhan. Itu dari sudut pandang keyakinan Pak Islah Barawi. Jadi kalau mau marah, jangan marah ke saya, marah sono sama Pak Islah Barawi. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah orang negeri sadar seperti ini? Enggak. Apakah umat muslim yang ada di negeri itu sadar hal ini? Enggak. Mereka menganggap bahwa khilafah itu adalah buatan Tuhan. Jadi, pemicu utamanya itu ya orang-orang negeri atau umat muslim yang ada di negeri itu pengen menjadikan negeri itu jadi negara khilafah atau negara agama. Namun, kepentok dengan apa? Dengan orang-orang Kristen yang ada di sana. Orang-orang Kristen yang ada di sana itu nggak mau gitu ya. Ya kalau kita jadi negara khilafah, ya udah kita pisah aja gitu ya. Ya mirip-mirip seperti Konoha gitu. Ya adanya upaya menjadikan Konoha itu jadi negara agama itu sebenarnya saya yang pertama kali menentang. Karena apa? Karena kita akan bahas seperti negeri ya.
perang saudara gitu. Padahal khilafah itu kan buatan Romawi gitu. Bayangkan orang Romawi itu sampai begadang, nggak bisa tidur, hanya untuk menciptakan yang namanya ide khilafah. Tapi sekarang ini umat muslim mengklaim bahwa itu buatan Tuhan. Itu dari sudut pandang keyakinan Pak Islah Barawi ya, bukan saya ngarang-ngarang sendiri ya. Jadi kalau mau komplain sama Pak Islah Barawi, jangan ke saya, jangan marah-marah ke saya. Kemudian ketika umat muslim yang ada di negeri ini mereka punya CCM. Apa itu CCM? Cita-cita mulia, yaitu mendirikan negeri itu jadi negara agama, negara yang makmur, negara yang luar biasa, negara yang superpower seperti Amerika. Pokoknya mereka itu berhalusinasi ya menjadikan negara itu negara yang negara maju gitu ya. Tapi mereka nggak menyadari ya di zaman sekarang ini negara agama itu sebenarnya sudah usang. Ya berkali-kali saya mengatakan negara agama zaman sekarang sudah usang. Negara yang maju zaman sekarang nggak ada negara agama, nggak ada. Nggak ada guys. Ya, bagaimana dengan negara-negara Qatar, Dubai dan sebagainya? Mereka itu sebenarnya tidak murni negara agama, enggak. Ya, mereka itu lebih ke negara kerajaan, bukan negara agama. Ya, MBS itu sangat liberal guys, sangat-sangat liberal. Di Arab Saudi sekarang sudah ada konser ya, sudah bebas banget di sana ya. Ya Om, kita sudah sangat sulit menemukan orang berhijab di Arab sekarang ya. Beda dengan di Konoha ya. Di Konoha itu kita lebih sulit menemukan orang yang tidak berhijab daripada berhijab. Disclaimer, saya tidak nyuruh yang lebih untuk tidak berhijab ya. Saya tidak ada maksud seperti itu ya. Jadi gini guys, garis besarnya yang terjadi di negeri ini sebenarnya saya tidak hanya menyalahkan umat tertentu ya. Umat Kristen juga sebenarnya ada salah juga gitu ya. Apa salahnya? Ya mereka sebenarnya ya membalas gitu ya, itu permasalahannya, saling membalas satu sama lain. Padahal kan ajaran Kristen itu kan jangan membalas, tampar pipi kiri kasih pipi kanan gitu ya. Tapi orang Kristen yang ada di negeri itu mungkin dugaannya ya, mereka mungkin udah ditempeleng gitu ya, tempeleng berkali-kali gitu ya, tampar pipi kiri kasih pipi kanan, tapi malah ditempeleng gitu bolak-balik gitu ya. Malah keenakan gitu, mungkin ya dugaannya seperti itu, sehingga mereka melawan gitu ya, orang-orang Kristen yang ada di negeri ya, mereka melawan. Bahkan dugaannya ini menurut keyakinan daripada media yang ada di internasional ya, mereka meyakini ternyata sudah ada banyak pendeta, pastor yang dieksekusi. Wow. Gila. Luar binasa. Nah, kenapa pendeta yang disasar? Apa alasannya? Untuk meruntuhkan keyakinan daripada orang-orang Kristen. Secara tidak langsung ya, orang-orang di sana itu mengatakan, lihat tuh ya, pendeta kalian aja bisa meninggal. Kalian tuh nggak diselamatkan oleh Tuhan. Kalian tuh nothing. Ya. Kalian tuh menuhankan manusia. Ya, Tuhan kalian tuh gondrong. Tuhan kalian tuh berkolor gitu ya. Jadi macam-macam ya. Ya ada kalimat-kalimat sama seperti yang ada di Konoha ya. Saya sudah hatam ya bagian seperti ini. Dan ini juga saya diskusikan beberapa hari yang lalu sama Guru Gembul ya. Guru Gembul mengatakan, ya orang-orang seperti ini sebenarnya orang-orang yang tidak ada kerjaan gitu ya. Ya bahkan debat-debat di TikTok ya. Debat di TikTok itu kan sebenarnya itu level terendah dalam beragama gitu ya. Itu menurut keyakinan Pak Guru Gembul ya. Itu sampah gitu. Makanya Guru Gembul mengatakan TikTok itu ya kandang monyet gitu ya. Mohon maaf ya, nggak semuanya tapi ya disclaimer-nya. Kenapa? Karena ya pemahaman mereka itu sangat rendah sekali gitu ya. Jadi saya tuh takut sebenarnya kalau ada debat-debat di TikTok gitu ya. Karena ujung-ujungnya mereka saling ejek gitu ya. Boleh berdebat di TikTok tapi berdebat ilmiah gitu ya. Ini kalau debat agama itu ngata-ngatain kan, oh Tuhan kalian seperti ini, Tuhan kalian manusia, Tuhan kalian gondrong ya, Tuhan kalian itu berkolor dan sebagainya. Itu malah ngejek gitu ya. Makanya saya sekarang ini menghindari debat agama sebenarnya guys. Ya saya lebih suka diskusi agama karena kita debat agama itu ya baper gitu ya, mau nggak mau baper. Saya sudah banyak kehilangan teman karena debat agama gitu. Karena kalau agama ini dibawa ke ranah ilmiah, pasti banyak yang tersinggung gitu. Padahal kan
awalnya kan orang yang beragama juga yang mengatakan bahwa agama gue paling ilmiah, agama gue itu terbukti secara sains, agama gue ngaco pokoknya. Jadi takutnya kejadian yang ada di negeri ini terjadi di Konoha gitu ya. Lalu solusinya gimana ya? Jadi kita masuk ke ranah yang ini dulu ya, yang lebih urgent gitu ya. Jadi gimana supaya tidak terjadi seperti di negeri ya? Apa antisipasi dari kita? Antisipasinya itu ya kita memperbanyak kaum intelektual. Kaum intelektual itu kan, mereka kan sebenarnya nggak terlalu mempermasalahkan keyakinan orang kan. Kita nggak bisa memaksakan atau mendebatkan keyakinan orang lain. Ya, keyakinan itu kan tentang rahasia. Kita tidak bisa mengatakan bahwa agama gue yang paling benar. Ya itu kan karena pengaruh daripada keluarga kita gitu ya. Agama kita itu kan rata-rata kan agama warisan ya. Ya, itu tentang rasa. Ya, menurut keyakinan saya, agama itu seperti masakan ibu. Kenapa masakan ibu itu paling enak? Ya karena lidah kita sudah terbiasa dari kecil dimasakan oleh ibu kita. Kadang-kadang kita mengatakan bahwa masakan ibu itu lebih enak daripada istri. Kenapa? Karena dari kecil kebiasaan kita makan seperti itu dari kecil. Jadi kalau kita makan masakan ibu orang lain, apakah enak? Enggak. Sama agama juga seperti itu. Ya, dari kecil kita sebenarnya sudah didoktrin seperti itu ya, sudah dibiasakan seperti itu, dibiasakan melakukan ritual ibadah. Sehingga apa? Sehingga kita mau nggak mau ya terdoktrin gitu ya, masuk ke alam bawah sadar kita. Oh, agama itu seperti ini. Oh, harus seperti ini gitu. Ya, sama seperti makanan gitu ya. Oh, harus ada rasanya gitu. Agama juga seperti itu. Oh, rasanya seperti ini. Ini agama yang benar, rasanya seperti ini. Ya, yakinlah ya, orang yang beragama Katolik juga menganggap bahwa rasa agama yang paling benar. Agama Islam juga seperti itu, rasa agama yang paling benar. Agama Hindu juga seperti itu, rasanya agama mereka yang paling benar ya. Agama Buddha juga seperti itu ya. Bahkan agnostik sekalipun ya, ya kalau tiba-tiba dikasih agama mereka nggak mau, malas gitu ya. Karena dari kecil sudah biasakan seperti itu. Kalau kita lahirnya di keluarga agnostik atau ateis, ya kita juga bisa ateis kan. Ya ini tentang rasa gitu, bukan tentang benar dan salah. Wong agama itu keyakinan. Keyakinan itu kan definisinya belum tentu benar dan belum terbukti secara langsung. Gimana kita mengatakan kalau agama itu logika, padahal itu kan belum terbukti secara langsung juga. Definisi daripada keyakinan itu adalah belum terbukti benar atau belum terbukti secara langsung. Itu dari sudut pandang dictionary Cambridge ya. Itu dari definisi daripada keyakinan. Nah, sama halnya yang terjadi di negeri ini ya. Mereka itu sebenarnya selain karena pengen menjadikan negara itu negara agama, mereka itu pengen menguasai gitu ya. Menguasai apa? Sumber daya alam. Ya lagi-lagi sumber daya alam. Ujung-ujungnya duit gitu ya. Kekuasaan itu tujuannya apa ya? Duit gitu ya. Orang berkuasa itu ya tujuannya apa? Duit gitu. Nggak jauh-jauh dari duit. Untuk berkuasa juga butuh duit kan. Seorang presiden itu kalau nggak ada biaya kampanye ya ratusan miliar atau triliunan, apakah dia bisa jadi presiden? Nggak bisa. Ya udah gitu ya, ujung-ujungnya duit. Makanya Konoha itu disebut negara oligarki. Kenapa? Karena biaya kampanye itu mahal banget. Duitnya dari mana? Dari oligarki. Ya udah gitu ya, ujung-ujungnya duit. Kekuasaan itu ujung-ujungnya duit. Nah, apakah ada penguasa itu yang nggak doyan duit? Ada, tapi jumlahnya nggak banyak. 0,sekian% dan biasanya mereka jarang terkenal ya. Kalaupun mereka terkenal, biasanya akan dijegal dengan berbagai cara gitu ya. Ya, dengan cara agama, politik identitas, ya macam-macam ya. Dicari-cari kesalahannya. Namanya manusia kan, selalu pengen berkuasa gitu ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Jadi, saya tidak bisa menjelaskan di sini secara detail ya kejadian yang ada di negeri ya, karena takut di-manage juga kan. Tapi saya ngambil garis besarnya aja gitu ya. Ya pada intinya kejadian yang ada di negeri ini sebenarnya dipicu karena khilafah. Nah, apakah orang Kristen juga suci di sana atau mereka juga punya kesalahan? Ya, saya tidak mengatakan orang Kristen yang sana suci ya. Tetap ada melakukan kesalahan juga ya, baik umat muslim maupun Kristen yang di sana tetap ada unsur kesalahan yang mereka lakukan sengaja maupun nggak sengaja. Jadi saya tidak
berpihak pada keduanya ya. Disclaimer-nya, saya tidak mengatakan umat Kristen di sana suci, enggak. Makanya saya katakan tadi ya, mereka juga membalas gitu ya. Padahal kan ajaran kita tuh nggak boleh membalas ya, apapun alasannya gitu. Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya, saya tidak akan berpihak di video ini. Silahkan simpulkan sendiri. Wah, gila, luar biasa. Akhirnya buku kedua dan ketiga gua rilis juga. Buku kedua gua ini judulnya Budi Tanpa Pekerti. Dari judulnya sudah menarik. Dan kisah daripada buku ini sangat-sangat dilematis sekali. Di mana karakter dalam buku ini bercerita, ada dua pilihan yang sangat sulit. Yang pertama, ketika seorang tokoh dalam buku ini tidak bawa-bawa agama saat kampanye, maka dia bisa dipastikan kalah. Tapi ketika bawa-bawa agama dalam kampanye, ketika dia bawa-bawa kalimat insya Allah, maka dia bisa dipastikan menang. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Anda di posisi karakter dalam buku ini, mana yang Anda pilih? Ini temanya sangat cocok dengan tema channel ini, bahas tentang agama. Kemudian tidak hanya ini juga menarik guys ya, Tanah Luka. Dari judulnya juga udah kelihatan ya, ini cerita penuh dengan luka. Dimana kisah dalam buku ini ada seorang kiai yang sangat-sangat dilematis. Dia bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Jadi kalau Anda di posisi buku ini, mana yang Anda pilih? Nah, yang menarik dari kedua buku ini adalah menggunakan sudut pandang sastra Nobel. Kapan lagi ya kan baca buku yang setara dengan buku Nobel. Wow, luar biasa. Silahkan di check out sekarang juga. Kalau nggak di check out juga nggak apa-apa. Karena saya nulis buku itu bukan nyari duit sebenarnya. Ya, karena saya pengen berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita. Itu tujuan saya nulis buku ya. Jangan lupa, link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, sekian video ini. Saya kaum intelektual, salam rasional.